Saudara-saudari terkasih, berjumpa lagi dengan saya Romo Andreas Basuki W atau Romo Abbas. Kita akan berbicara tentang apakah penguasaan teknologi atas alam itu merupakan mentalitas agama Kristen, iman Kristen. Ada beberapa filsuf yang menganggap perilaku penghancuran alam ini merupakan mentalitas yang dihasilkan oleh ajaran Kristen. Memang dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 28 ada dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas binatang merayap di bumi, dan juga bahwa manusia dilukiskan sebagai makhluk tertinggi, mahkota dan raja segala ciptaan. Namun bukanlah maksud Tuhan untuk menjadikan manusia sebagai raja dan penguasa yang bertindak bengis atau sewenang-wenang di luar batas kewajaran. Karena tugas menguasai alam itu sejauh demi kebahagiaannya, dan jelas bukan untuk menimbulkan malapetaka bagi manusia itu sendiri. Alam semesta diserahkan Tuhan kepada manusia bukan untuk dikuras habis-habisan dengan cara pemakaian obral-obralan dan semaunya sendiri. Alam adalah anugerah Tuhan bagi manusia yang mempergunakannya harus dengan secara bertanggung jawab. Artinya solider dengan sesamanya dalam generasi sejaman, dengan generasi yang akan datang, dan dengan rasa kasih sayang yang bersahabat dengan alam. Manusia tidak dibenarkan menyembah materi dengan merusak alam semesta, melainkan harus menyayangi alam semesta untuk memuji Allah. Alam semesta dianugerahkan oleh Tuhan untuk seluruh manusia dengan segala zaman. Inilah ajaran Kristen yang sebenarnya. Bahkan umat Kristen diajak untuk melaksanakan pertobatan total demi masa depan kehidupan bersama umat manusia. Justru karena keprihatinannya akan dunia kita ini yang semakin dijangkiti masalah yang ironis dan kronis. Betapa tidak, berapa duit yang dibelanjakan untuk teknologi persenjataan yang semakin mutakhir untuk pemusnahan manusia. Berapa luas hutan tropis yang digunduli setiap tahunnya sehingga menimbulkan aneka masalah. Lapisan ozon yang semakin berlubang dan bila tidak disadari akan menjadi malapetaka bagi masa depan. Akibatnya adalah bangsa-bangsa berjaya karena memanfaatkan alam untuk kekayaannya, mengeksplorasi bumi di luar daya tahannya, tidak mempertimbangkan kelangsungan kehidupan, bahkan dengan energi-energi yang tak tergantikan. Air laut yang terus naik dan bangsa-bangsa
kaya berjaya, sementara bangsa-bangsa miskin semakin kelaparan. Maka dari itu harus ada solidaritas kehidupan bersama dan tidak hanya mengejar nafsu karena didorong oleh kemutakhiran teknologi. Maka sangatlah masuk akal bila seorang Soejatmoko dulu, sosok yang berkaliber internasional, yang adalah rektor PBB, Universitas PBB, mengajak kita untuk membangun sebuah etika solidaritas manusia dan etika of human solidarity yang merupakan nilai-nilai pokok untuk meletakkan suasana kerukunan, kedamaian, ketertiban, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan yang tanpa dibarengi dengan peperangan, kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan. Maka dalam makalahnya menjelang akhir hidupnya, mantan rektor Universitas PBB itu mengingatkan akan adanya 3 hal. Pertama, keprihatinan karena terus diciptakannya senjata-senjata mutakhir yang memusnahkan seluruh umat manusia. Kedua, adanya kemiskinan, kelaparan, dan kesengsaraan yang meliputi kehidupan sejumlah manusia di belahan bumi ini. Ketiga, keprihatinan karena keperluan mendesak untuk mengelola secara lebih hemat dan bijaksana sumber daya alam yang semakin hari semakin terbatas. Teknik inward looking, dengan keprihatinan akan keterbatasan sumber daya alam, maka sangatlah mendesak dan tepatlah digalakkan penggalian sumber daya manusia. Diri kita adalah samudra penuh rahasia yang menanti untuk dijelajahi. Dunia batiniah kita, inward, aspek religius yang mendalam, dengan tidak mengandalkan kekuatan budi belaka, kognitif, melainkan juga mendayagunakan peranan hati, intuitif, untuk mampu menyelaraskan diri terhadap reaksi dari luar dan memerangi segala nafsu badaniah dan kelobaan akan kebendaan yang dapat membuat manusia serakah dan kejam tanpa memperoleh kedamaian sejati. Teknik yang mengarah ke dalam diri manusia itu, inward, dalam batin, sejak ribuan tahun dipergunakan untuk mengetahui lebih baik kekuatan-kekuatan dalam diri manusia, sehingga dapat menguasai nafsu-nafsu yang tidak teratur dan menyempurnakan daya-daya spiritual yang luhur. Teknik seperti ini diterima sebagai yang tidak kalah penting dari teknik yang mengarah kepada dunia luar batin, dunia empirik. Ini berarti manusia mengolah keadaan dan masuk ke dalam dirinya sendiri dengan sistem yoga, meditasi, merenung, dan melihat ke dalam diri sendiri, refleksi diri. Keadaan batin yang diciptakan menerima, menahan diri, menimbulkan nilai-nilai kebaikan, moderat, sabar, damai dalam batin,
kepekaan hati, dan keharmonisan dengan diri, sesama, alam, dan dengan Tuhan. Dalam kematangan spiritualnya, alam tidak semata-mata dilihat sebagai entitas tersendiri dan manusia semakin berotonomi, melainkan merupakan kesatuan. Maka mengkotak-kotakkan sebenarnya hanya hasil konstruksi buatan manusia yang menimbulkan keterasingan manusia dari dirinya sendiri, bahkan perlawanan terhadap sesama serta alam yang dialaminya. Dan yang sebenarnya ini merupakan bagian integral dari alam. Totian mengatakan manusia hanya merupakan satu nada dalam musik simfoni universal dan dia bukan pemimpin orkestra itu. Man is a note of music in the universal symphony. He is not a conductor of the orchestra. Dengan mendayagunakan kekuatan batiniah seperti itu, manusia juga akan hidup tenang tanpa merasa terteror atau mengalami kebosanan hidup sebagai penyakit manusia di abad mutakhir ini, dan lebih mampu mengecap kenikmatan kebutuhan-kebutuhan yang non-material. Kebutuhan non-material menurut Abraham Maslow merupakan kebutuhan dasariah. Kebutuhan itu disebut sebagai perlindungan, ketentraman, keamanan, hak milik, persahabatan, harga diri, dan kebebasan, menyumbangkan secara penuh bakat dan kemampuan atau yang disebut aktualisasi diri. Teologi dan iman. Dengan memperhatikan yang tidak semata-mata material, manusia akan tetap dapat memelihara imannya. Dalam zaman teknologi yang semakin canggih, iman memang mendapat tantangan, sebab kemajuan yang dicapai oleh pengetahuan dan teknologi seringkali belum mampu diantisipasi, sehingga iman seakan-akan menjadi barang usang. Namun kita bisa belajar dari negara-negara maju bahwa kecemerlangan teknologi membawa akibat banyak orang terserang penyakit jiwa. Dengan demikian, kita perlu melihat penyebab penyakit-penyakit yang tidak hanya fisik tetapi psikis, dan itu lebih banyak diderita oleh manusia modern seperti jenis-jenisnya psikosis, neurosis, obsesif, histeria, psikosomatik, dan psikososiologik. Apa arti dari segala penyakit itu? Adalah ada kaitan erat dengan nafsu akan hal-hal yang duniawi, yang membuat hidup semakin terasing dengan dirinya sendiri, dan bahkan ada nafsu yang tak pernah terpuaskan dan akhirnya membawa pada penyakit jiwa yang berbagai jenis itu. Semua penyakit ini tidak mungkin dengan terapi, tetapi harus dicari sumbernya yang sebenarnya, yang amat fundamental. Penyembuhan yang tuntas hanyalah dapat ditemukan di dalam iman. Dengan iman kepada Tuhan, menurut Paul Tillich,
segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, kesepian, ketidakberdayaan, ketidakberartian, dan segala sumber penyakit psikis lainnya tidak akan menjadi masalah, karena kelemahan, keterbatasan, dan kegelisahan akan diterima dalam lautan kekuatan dan ketidakterbatasan serta kedamaian dalam hidup beriman. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.